So, what is the neorealism? Neorealism is a theory that basically says that states behave according to the structure of the international system. It's how states are organized, what the architecture of the international system looks like, that largely influences how those states behave. And the key organizing principle of the international system is anarchy. And anarchy basically says that there is no higher authority above states. States are like balls on a pool table, right? They have no higher authority that sits above them. And the neo-realist or structural realist argument is that in the absence of a higher authority that can protect states if they get into trouble. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori neorealisme yang telah dikembangkan oleh Kenneth Waltz. Nah, teori ini itu beranggapan bahwa sistem internasional bersifat anarkis, artinya tidak ada pemerintah dunia yang mampu mengendalikan semua negara. Nah, dalam kondisi seperti ini, negara akan terus mencari kekuatan, membangun aliansi, serta menghindari ancaman dari negara lain untuk menjaga keamanan dan kelangsungan hidupnya. Menurut neorealisme, konflik bukan terjadi karena pemimpin tertentu jahat ataupun baik, tetapi karena struktur sistem internasional yang mendorong negara untuk memprioritaskan keamanan mereka. Untuk pemaparan kali ini, kami menggunakan studi kasus perang Ukraina dan Rusia melalui jurnal High Politics in the Ukraine-Russian Conflict, Power Dynamics, Geopolitical Interests, and Strategic Implication karya Aaron Ayeta. Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah konflik antara Rusia dan juga Ukraina yang mencapai puncaknya pada masa invasi Rusia pada tahun 2022. Menurut jurnal, akar konflik berasal dari semakin dekatnya hubungan Ukraina dengan Barat dan juga NATO. Rusia menganggap langkah tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Bagi Rusia, Ukraina memiliki nilai strategis karena berbatasan secara langsung dengan wilayah Rusia dan menjadi zona penyangga atau buffer zone terhadap kekuatan dari Barat. Selanjutnya, mari kita gunakan konsep-konsep neorealisme pada kasus Rusia-Ukraina. Dalam hal ini, kami memiliki 3 fokus utama implikasi neorealisme terhadap kasus tersebut, yaitu yang pertama, ada anarki internasional, di mana neorealisme itu menjelaskan bahwa tidak ada otoritas internasional yang benar-benar mampu menghentikan konflik. PBB memang ada, tetapi tidak secara efektif mampu menghentikan invasi Rusia. Akibatnya, Rusia dan Ukraina harus mengandalkan kekuatannya masing-masing. Nah, yang kedua ada security dilemma. Ketika NATO memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur, NATO menganggap hal tersebut sebagai upaya meningkatkan keamanan. Namun, Rusia justru melihatnya sebagai ancaman. Akibatnya, Rusia meningkatkan kemampuan militernya dan melakukan tindakan seperti aneksasi Crimea tahun 2014 serta invasi tahun 2022. Inilah yang disebut security dilemma, yaitu tindakan yang dianggap defensif oleh satu pihak tetapi dianggap ofensif oleh pihak lain. Neorealisme juga menjelaskan bahwa negara berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Rusia khawatir apabila Ukraina bergabung dengan NATO, maka keseimbangan kekuatan di kawasan akan berubah dan menguntungkan pihak Barat. Karena itu, Rusia berusaha mempertahankan pengaruhnya atas Ukraina. Nah, yang terakhir ada great power rivalry.
Jurnal tersebut menunjukkan bahwa perang ini bukan hanya konflik Rusia dan Ukraina. Di belakangnya terdapat persaingan antara Rusia dan negara-negara barat yang tergabung dalam NATO. Hal ini menunjukkan adanya rivalitas kekuatan besar atau great power rivalry yang merupakan salah satu fokus utama dari neorealisme. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori neorealisme ini adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tindakan Rusia lebih banyak didorong oleh kepentingan keamanan, geopolitik, dan keseimbangan kekuatan dibandingkan faktor moral atau ideologi. Sanksi ekonomi dan diplomasi internasional belum mampu menghentikan konflik secara efektif karena masing-masing pihak tetap memprioritaskan kepentingan strategisnya. Dari judul ini dapat disimpulkan bahwa neorealisme mampu menjelaskan konflik Rusia-Ukraina melalui konsep anarki internasional, security dilemma, balance of power, dan rivalitas kekuatan besar. Konflik ini menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional, negara tetap memprioritaskan keamanan dan kepentingan nasional di atas segalanya. Dan begitulah pembahasan tentang neorealisme dari kelompok kami hari ini. Sekian, terima kasih.